Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada hari ini. Sekali lagi dalam serial edukasi obat bahan alam. Teman-teman yang baik hati, kita kan udah sering ya ngobrol obat bahan alam, tanaman ini, tanaman itu ya, mineral ini, mineral itu, dan juga beberapa jenis hewan. Sebenarnya mengapa sih ya bahan alam itu bisa berkhasiat sebagai obat? Ada apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya sehingga dia bisa kita manfaatkan sebagai obat ya? Ayolah kita ngobrol sebentar ya tentang mengapa bahan alam itu bisa berkhasiat ya. Mudah-mudahan informasi ringkas ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Nah, ada satu inspirasi lah yang mengantarkan para ahli mengapa melakukan berbagai kajian, berbagai riset tentang bahan alam, baik itu berupa tanaman, hewan, dan juga mineral-mineral yang digali dari pertambangan ya. Jadi ada suatu ilmu yang memberikan semacam pemahaman bahwa suatu penyakit itu disebabkan oleh berbagai faktor risiko ya. Walaupun penyakit itu terasa satu jenis, misalnya ada seseorang mengidap penyakit diabetes atau penyakit darah tinggi ya, dan lain sebagainya. Nah, para ilmu mencari tahu sebabnya mengapa orang bisa mengidap penyakit tertentu. Ternyata sebabnya tuh bukanlah satu faktor risiko saja, tetapi terdiri dari berbagai-bagai faktor risiko yang mempengaruhi sistem keadaan kesehatan seseorang itu secara menyeluruh. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain banyak kajian yang dilakukan sehingga kita mengetahui bahwa bahan alam, baik itu tanaman, baik itu hewan maupun mineral-mineral lain yang dapat digali dari tambang misalnya, mempunyai senyawa-senyawa bioaktif yang lebih dari satu. Ya, selalu muncul dalam bentuk yang multikomponen, tidak bersifat tunggal. Nah, disandingkanlah ini, satu sisi bahwa penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor risiko, di sisi lain bahwa bahan alam mempunyai multikomponen ya, multikomponen senyawa-senyawa bioaktif, sehingga dapat diambil satu pemahaman bahwa sangatlah rasional memanfaatkan bahan alam sebagai upaya penyembuh ya, karena dia mengandung multikomponen itu tadi ya. Jadi ini sebagai pengantar pemahaman bagi kita semua mengapa sih banyak sekali kajian tentang bahan alam untuk upaya penyembuhan ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, apa saja sih senyawa-senyawa bioaktif yang mungkin sekali ada, mungkin sekali terkandung di dalam bahan alam, baik itu tanaman maupun itu hewan dan juga bahan-bahan mineral lainnya. Tanaman itu biasanya sangat umum ya, mengandung kelompok senyawa alkaloid, senyawa flavonoid, ya, vitamin, mineral, dan lain-lain. Di sisi lain, hewan juga mengandung senyawa-senyawa bahkan sumber nutrisi yang kita butuhkan, misalnya protein, mineral ya, mineral logam-logam tertentu yang sangat kita butuhkan untuk menjaga kesehatan dan juga untuk membantu kita di dalam proses penyembuhan. Nah, senyawa-senyawa bioaktif ini mempunyai aktivitas
secara farmakologi. Aktivitasnya apa saja? Bisa dia beraktivitas sebagai antioksidan, ya, antioksidan yang dapat mencegah ya kerusakan tubuh kita ya dari dampak-dampak negatif, ya, misalnya dari efek negatif dari radikal bebas dan juga dari hal-hal yang lain. Kemudian antiinflamasi, ya, jadi mencegah dan menyembuhkan tubuh kita dari efek negatif terhadap peradangan, ya. Nah, seperti itu mungkin kita mengalami peradangan karena sesuatu hal. Nah, bahan-bahan yang mempunyai efek sebagai antiinflamasi sangat kita butuhkan. Kemudian senyawa-senyawa bioaktif itu juga dapat mempunyai aktivitas sebagai analgesik, ya, atau pereda rasa sakit. Kemudian juga bisa sebagai anti alergi, ya, anti tumor, ya, atau anti neoplastik dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena itu tadi begitu kayanya senyawa bioaktif yang terdapat dalam bahan alam, ya, beragam-ragam isinya sehingga dia mempunyai aktivitas farmakologi yang juga sangatlah beragam, ya. Tinggal kita pilih nanti kita mau memanfaatkan efek farmakologinya yang mana yang akan kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana sih cara kita memanfaatkan senyawa-senyawa bioaktif itu? Ya. Jadi di sini misalnya adalah tanaman tertentu, ya. Mungkin yang biasalah kita lihat kunyit misalnya, ya, atau bahan-bahan yang lain. Nah, dari literatur kita mengetahui bahwa kunyit mempunyai bahan atau senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Pertanyaannya bagaimana sih caranya kita memanfaatkan, ya? Nah, secara empiris turun-temurun kita mengetahui bahwa kunyit mempunyai khasiat tertentu. Lalu kita mencari tahu, ya, komponen apa yang berkhasiat itu, lalu kita mencoba menerapkan teknologi, ya. Misalnya kita menerapkan teknologi ekstrak yang tepat untuk mengambil sari, ya, yang berkhasiat itu sehingga dapat diolah lebih lanjut menjadi obat bahan alam. Nah, ketika kita sudah mengetahui, ketika kita sudah mendapatkan komponen atau senyawa bioaktif yang berkhasiat yang ingin kita manfaatkan, nah, kita menggali lebih dalam bagaimana sih menyusun, ya, komposisinya, formulanya, sehingga dia dapat, ya, menjadi suatu produk farmasi yang tepat gunanya, tepat sasarannya, dan juga mudah digunakan, ya. Misalnya mudah dibawa dalam bentuk, mungkin bentuknya tablet, bentuknya kapsul, bentuknya serbuk yang dapat diminum, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesemua ini adalah kita membutuhkan teknologi, ya, teknologi bagaimana mengekstraksinya, kemudian sains teknologi bagaimana kita menyusun formulanya, ya, menyusun komposisinya. Nah, komposisi atau formula itu manakala dia misalnya dicampur dalam beberapa tanaman, tentu, ya, komposisinya haruslah rasional untuk tujuan penggunaannya. Kemudian bahannya juga tentu selektif, ya. Tidak semua perlu kita gunakan, ya. Seleksi dilakukan, pemilihan mana komponen yang akan kita pakai, lalu tanaman apa yang cocok untuk kita gunakan sebagai bahan baku, dan kita menyusun bagaimana supaya formula atau komposisi itu efektif. Nah, efektif itu maksudnya adalah manjur atau berkhasiat dalam bahasa sehari-hari, ya. Begitu ya teman-teman, ya. Jadi betapa pentingnya, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bahan alam, ya, yang sudah tersedia, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita manfaatkan secara tepat guna, tepat sasaran untuk kesehatan manusia seluruhnya, ya. Nah, bagaimana sih kita menyikapi apakah satu bahan itu, tanaman itu, atau hewan itu
mineral itu berkhasiat apa enggak, ya. Jadi kalau kita bicara tentang berkhasiat, artinya pikiran kita dapatkah dia menyembuhkan atau membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Di sini kata kuncinya adalah dosis. Nah, ketika bahan alam itu diolah ya menjadi produk farmasi tertentu ya untuk tujuan membantu pengobatan tertentu, kata kunci keberhasilannya dalam penyembuhan adalah dosis yang tepat. Ya, dosis terapi itu haruslah tepat, cukup untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit dan bahkan mengatasi sumber-sumber penyakit yang menimbulkan keluhan bagi kesehatan kita. Nah, kemudian kata kunci yang lain adalah berapa dosisnya. Misalnya satu bahan kunyit tadi, misalnya saya ambil contoh, sudah dibuat dalam bentuk kapsul. Satu kapsul misalnya berisi 500 mg ekstraknya. Lalu dosisnya berapa ya supaya dia dapat menyembuhkan kita dari penyakit tertentu? Misalnya dosisnya 3 kali 1 kapsul per hari ya. Berapa lama kita harus memakai atau mengkonsumsinya? Ya, ini disesuaikan tentu dengan kajian yang sudah dilakukan. Misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Ini adalah sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh bahwa kunci keberhasilan ya dari penyembuhan itu adalah dosisnya yang tepat, ya. Dosisnya tepat, formulanya bagus ya, rasional, komposisinya selektif, efektif, lalu digunakan oleh pasien yang membutuhkan secara taat dengan dosis. Berapa kali harus dimakan ya dalam sehari, berapa kapsul atau berapa tablet dan seterusnya. Nah, inilah kunci keberhasilan manakala kita mengkonsumsi suatu obat. Ya, baik obat bahan alam maupun obat sintetik, tentu tepat dosis sangatlah diperlukan agar kita sembuh. Nah, adakah efek sampingnya? Banyak di antara teman-teman yang berkomunikasi dengan saya, Bu, ada nggak sih efek sampingnya obat yang misalnya ibu produksi? Gitu. Nah, perlu juga kita pahami bersama-sama apa yang kita maknai dengan efek samping itu. Nah, efek samping itu adalah suatu efek yang tidak kita harapkan. Tidak kita harapkan dari suatu obat yang kita konsumsi. Dikonsumsinya sesuai dengan dosis ya. Misalnya tadi 3 kali 1 kapsul per hari. Nah, ketika kita minum suatu obat dengan dosis yang sudah sesuai dengan dosis terapinya, adakah kita merasakan sesuatu ketidaknyamanan? Nah, kalau ada, itu namanya efek samping yang tidak kita harapkan. Padahal kita sudah minum sesuai dengan dosis yang disarankan. Ya, jadi beda ya efek samping dengan efek toksik atau efek keracunan. Ya, kalau efek yang keracunan mungkin dia makan konsumsi suatu obat yang melebihi dosis atau memang bahan alam itu sendiri belum mempunyai kajian tentang efek keamanan ya, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan dalam konteks keamanannya. Nah, obat bahan alam itu kan tadi di depan kita sudah mendiskusikan bahwa dia bukanlah zat aktif yang tunggal. Senyawa bioaktifnya selalu muncul dalam bentuk kelompok-kelompok senyawa dan kelompoknya juga bermacam-macam. Nah, kelompok-kelompok ini bekerja saling menguatkan, saling meredam efek samping yang tidak dikehendaki. Ya, jadi manakala komposisi dari obat bahan alam itu diatur dengan seksama, maka masing-masing komponen itu akan bersinergi secara bagus sekali meningkatkan efek penyembuhan dan menurunkan efek-efek yang mungkin tidak kita harapkan. Ya, begitu ya. Inilah keistimewaan dari obat bahan alam. Nah,
Pada saat kita mempunyai keluhan kesehatan atau kita sedang sakit, tentu kita ingin sekali cepat sembuh ya. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah mengkonsumsi obat bahan alam. Nah, namun penting juga kita pahami bersama bahwa penyakit, yang namanya penyakit itu tidaklah muncul dengan tiba-tiba. Pasti ada proses ya, ada proses bagaimana yang terjadi, bagaimana kita sampai jatuh sakit. Nah, sebagaimana tadi penyakit itu tidak datang tiba-tiba, maka penyembuhannya juga tidaklah instan. Jadi pasti perlu waktu. Nah, karena pengobatan itu kan proses ilmiah ya, proses ilmiah bagaimana tadi senyawa-senyawa bioaktif itu bekerja ya, memberikan efek farmakologi di dalam badan kita sehingga ada proses penyembuhan yang terjadi di dalam badan kita. Nah, proses ini butuh waktu ya teman-teman, bukan sulap simsalabim langsung sembuh. Nah, ini perlu juga kita pahami sehingga ketika kita sakit dan minum obat, nah, kita perlu bersabar dengan proses penyembuhan itu. Patuhi dosis yang sudah disarankan ya. Kemudian bersabar dalam proses penyembuhan itu, insya Allah ya upaya kita untuk sembuh itu akan terkabul ya. Jadi kuncinya adalah patuhi dosis yang sudah disarankan, bersabar dalam proses, dan proses penyembuhan adalah butuh waktu ya. Tidak bisa instan. Nah, demikian teman-teman obrolan singkat kita tentang mengapa ya bahan alam itu bisa berkhasiat sebagai obat. Mudah-mudahan informasi ringkas ini berkenan di hati, bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa kembali pada video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.